Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Salah satu ajaran Rasulullah SAW, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu mengenang jasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingat nama Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Sampai di dalam syariat Nabi Muhammad dalam sholat, Rasulullah mengajarkan dalam tahiyat untuk menyebut Nabi Ibrahim dan keluarganya seperti yang saya kita baca dalam tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang atas, kenapa Nabi Ibrahim yang harus kita kenal? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Padahal kita kenal Rasul yang kita harus imani ada 25. Kenapa harus Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi, atau disebut Abdul Anbiya. Semua nabi-nabi setelahnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang raja yang zalim, yakni Raja Namrud. Kisah yang sangat masyhur. Kalau Raja Namrud dan umatnya melakukan perjalanan jauh, meninggalkan istana dan meninggalkan tempat ibadahnya atau tempat panggilannya. Sebagaimana ini atas dasar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan memerdekakan yang murah, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Semua berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu berhala yang namanya besar dan meletakkan nama Nabi Ibrahim pada patung yang besar tersebut. Lalu menjadikan mereka berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali satu berhala yang terbesar milik mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar ini, Raja Namrud marah dan menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam yang diyakininya sebagai orang yang telah menunjukkan kebenaran tersebut. Dalam menjelaskan kalau siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap umat sungguhnya tidak termasuk orang Muslim. Dengan jelas dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab kepada yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya berfirman diberikan dengan Al-Quran, "Qulna ya naru barkan wa salaman ala Ibrahim." Yang artinya kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Dari kisah yang
dialami oleh Nabi Ibrahim. Kita sebagai orang yang beriman, umatnya Rasulullah SAW yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, kita harus yakin bahwa api tidaklah membakar. Api tidak mempunyai kekuatan. Segala kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala penentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keterangan disebutkan anna asbaba mahma 'azamat wa qudiyat fa innaha turtabitun bi qadarillah wa qadratihi la khurujalaha anhu. Yang artinya kurang lebih bahwa suatu sebab meskipun besar dan kuat pengaruhnya, maka sesungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa terlepas dengan dirinya sendiri. Seorang hamba wajib memiliki keyakinan bahwa api tidak membakar bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya. Angin tidak bisa merusak apabila tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula air tidak akan bisa mendidihkan tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat pun tidak akan bisa menyembuhkan penyakit bila Allah tidak menyembuhkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin berhadirat rahmatullah. Sebagai seorang muslim dituntut untuk beriman bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu dan pasti terjadi sesuai pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang paling penting, kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk berdiam diri atau menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak berusaha dan tidak bekerja, tidak beramal atau pasrah pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba yang wajib dilakukan adalah berusaha menyambut masa depan, berusaha menyambut takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berusaha adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Qalu ya Rasulullah, afala tattaqiu?" Qala, "I'malu fa kullu muyassarun." Yang artinya berlebih. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak memasrahkan diri kepada ketetapan atau kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bekerjalah kalian, beramallah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan menggapai apa yang diciptakannya." Hadirin berhadirat rahimahullah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah memposisikan usaha kita, ikhtiar kita adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penentu dan hasil yang akan kita peroleh disebutkan oleh guru kita. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang syariatnya banyak ditiru oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa syariat kurban adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih putranya Ismail dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih anaknya, meskipun diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu pula syariat haji adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam rangkaian haji dikenal sebagai yang disebut
Itu adalah syariatnya Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian kali Hajar mencari-cari air untuk minum putranya, tetapi justru sumber air Zam-Zam keluar dari dekat telapak kaki putranya, yaitu Nabi Ismail. Itu artinya kadang-kadang kita manusia usaha sekuat tenaga mencari rezeki kemana, ke sana kemari, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan rezeki yang dekat dengan kita. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk senantiasa meneladani, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu banyak sunnahnya Rasulullah SAW, salah satunya adalah sunnah kurban. Rasul mengajarkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban di yaum nahar ataupun ayam tasyrik. Mudah-mudahan dengan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya akan keluarga kita dijadikan orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri wal ayatil hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah mu'inil jambi wal a'yad wa mubiqil ummi wal ahdad wa jami'in nasi yawmin la rayba fihi innahu la yukhliful mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda wa la mudad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-musalli ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi sadatil amjad wa tabi'in wa tabi'in bisana yawmina amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ta'ala wa ati'uhu wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wahdahu asbab siratil jabbar fa inna azamakum 'ala an-nari la taqwa. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al hadha baladan aminan rakha'an sakha'an wa sa'irat muslimin. Allahumma nawwir 'ala ahli qubur quburahum wa
ويسر لهم أمورهم. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا وزلازل الرحم وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد إندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.